Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam Suara Pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Banyumanik. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan akan saya beri tema kasih, kesetiaan, dan pengenalan akan Allah mendatangkan damai sejahtera, yang terambil di dalam Kitab Hosea pasal 4 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Kita akan lanjutkan di dalam pasal yang kelima ayat 1a. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja, sebab mengenai kamulah penghukuman itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kitab Hosea mengisahkan hubungan antara Allah dan bangsa Israel, antara Allah dan umat Israel. Seperti kita ketahui di dalam Kitab Hosea ini menceritakan dengan latar belakang suatu peneguran tentang penghukuman. Dan kita sudah membacanya di ayat yang keempat, di pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1a tadi. Ternyata ada suatu yang harus diperhatikan, tidak hanya kepada rakyat saja, tetapi kepada imam juga, supaya mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Latar belakang bangsa ini, bangsa yang sudah hatinya jauh daripada Tuhan. Dikatakan ada teguran, bangsa ini tidak memiliki kasih, tidak memiliki kesetiaan, dan tidak mengenal Allah. Dalam hubungan Allah dan umatnya, kembali diingatkan, Allah sangat tidak suka hati umatnya jauh daripadanya. Hati umatnya jatuh hati kepada Allah lain, kepada penyembahan lain, kepada Baal. Dan juga di pemerintahan juga, bangsa ini sudah tidak memiliki kepercayaan lagi kepada Tuhan. Mereka cenderung hatinya kepada bangsa-bangsa yang maju. Jadi Allah mengingatkan melalui Hosea ini, kesetiaan sangat penting, kasih sangat penting, dan juga pengenalan akan Allah. Sepertinya Allah heran, mengapa bangsa yang dipilihnya ini, bangsa yang dikasihinya ini, sudah tidak mengenal kasih Allah, tidak mengenal kebaikan Allah, tidak mengingat kebaikan-kebaikan Allah di waktu mereka nenek moyangnya dilepaskan dari tanah Mesir. Penuntunan umat waktu itu, mereka lalai. Hati mereka cenderung kepada Allah-Allah yang di sekitarnya saat itu. Hari ini mengingatkan juga kepada kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin sepertinya kita memiliki kasih, kesetiaan, ya, rajin beribadat, rajin bersekutu, memperdulikan sesama anggota kesang, sesama jemaat, terus kemudian membaca Alkitab, dan sepertinya kita mengenal Allah. Tetapi hari ini juga menjadi introspeksi bagi setiap kita. Apakah benar kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh, memiliki kesetiaan yang sungguh-sungguh setia, juga mengenal Allah dengan baik dan benar.
Apakah hati kita sudah fokus hanya kepada Tuhan? Apakah hati dan pemikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan? Atau kepada tawaran-tawaran yang pada saat ini ada ilah-ilah, ya, seperti gadget. Dan beberapa bulan yang terakhir kita semua dituntut menggunakan gadget untuk ya mengikuti ibadah live streaming. Kemudian kita sekarang ya sudah nyaman di rumah bisa mengikuti ibadah live streaming seperti itu. Pertanyaannya adalah seperti ini, apakah kita memiliki kerinduan kembali untuk beribadah bersama-sama saudara seiman di gereja, memiliki kerinduan untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama? Kemudian apakah ekspresi kasih kita yang sudah kita terima, kita menerima kasih daripada Tuhan, bisa kita ekspresikan kepada saudara yang lain yang membutuhkan perhatian? Kitab ini ditulis pada abad-abad 8 dan hari ini kita mendengarnya kembali, mengingatkan kepada kita, ya, kita perlu kembali introspeksi. Oh ya, jika kasihku ini mulai berkurang, jika kesetiaanku mulai berkurang, akan terus bergiat sekarang, akan terus bangkit semangat kita untuk mengenal Tuhan. Karena seperti pengalaman bangsa Israel, mereka dijanjikan jika mereka memiliki kasih setia, juga memiliki pengenalan Tuhan, hatinya hanya tertuju kepada Tuhan, ada janji damai sejahtera bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hatinya berpaut kepada Kristus. Perenungan ini tidak hanya berlaku kepada umat, tetapi kepada juga para gembala, para imam, supaya tidak hanya ya tahu Alkitab, tahu isi Alkitab, tetapi juga dituntut, ternyata semua dituntut. Orang-orang yang menyembah Tuhan dituntut untuk benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Memang konteksnya di sini adalah secara sosio-religius, tetapi berlaku untuk pribadi lepas pribadi. Karena damai sejahtera itu akan kita rasakan juga ada pribadi lepas pribadi. Karena kalau kita merasa dan menikmati anugerah damai sejahtera itu, kita akan bisa berbagi kepada orang-orang yang memerlukan damai sejahtera, dan kita bisa menyaksikannya karena kita sudah mengalaminya. Dan menjadi sangat penting, mari saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih, mari kita kembali dengan kesempatan dibukanya ibadah bersama kembali. Kita bangkitkan cinta akan Tuhan, kasih akan Tuhan, kesetiaan akan Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan. Niscaya seperti janji firman Tuhan, damai sejahtera itu akan berlaku atas kehidupan kita, dan hidup kita menjadi berdampak bagi keluarga, bagi lingkungan, juga bagi teman-teman di gereja, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin.